Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Apa kabar kawargian? Berjumpa kembali dengan saya Coach Dewi Agustiani di video podcast Sayaga Hipnoterapi Bandung. Kali ini saya akan membahas tema tentang memahami emosi. Nah, pasti ketika berbicara tentang emosi gitu ya, teman-teman apa nih yang dipikirkan gitu ya? Emosi apakah selalu berkaitan dengan hal-hal negatif gitu ya, kemarahan, atau seperti apa yang ada di pikiran para kawargian gitu ya? Nah, terus apa sih alasan saya mengangkat tema tentang memahami emosi ini? Tentu saja nanti ini akan dibagi ke dalam beberapa video. Di video pertama kita akan berbicara tentang apa itu emosi ya, dan kenapa saya mengangkat tema ini. Alasan yang pertama, kenapa saya mengangkat tema tentang emosi ini, dikarenakan ini terkait dengan buku yang akan saya luncurkan ya. Mudah-mudahan bulan depan sudah jadi bukunya gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang stay tune dan mengikuti dari awal sampai akhir, nanti kita akan adakan giveaway ya untuk free booknya. Nah, alasan yang kedua kenapa saya mengangkat tema tentang emosi ini, yaitu karena di ruang konseling gitu ya, biasanya ya banyak sekali klien yang datang menemui saya gitu, itu berkaitan dengan tadi gitu ya, masalah perilaku, masalah mental emosionalnya gitu ya, termasuk klien-klien diet saya juga gitu ya. Mereka bukan hanya kelebihan berat badan, tetapi ternyata dari kelebihan berat badan itu juga bisa karena terkait tadi masalah emosionalnya gitu. Alasan yang ketiga, iya, karena memang masalah emosi ini gitu ya sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari ya, dari kita membuka mata gitu sampai kita menutup mata. Nah, emosi kita ini kan fluktuatif. Ya, jika kita tidak bisa memahami emosi-emosi kita, perasaan-perasaan kita gitu, maka biasanya yang terjadi adalah kita yang dikuasai oleh emosi-emosi ini gitu. Contohnya, pernah suatu ketika gitu ya, saya juga mengalami nih masalah emosi ketika akan pergi sama pasangan gitu nonton, hanya karena bete gitu ya, hanya karena salah miskomunikasi gitu ya, yang tadinya mau nonton karena langsung bad mood itu nggak jadi gitu. Nah, mungkin para kawargian juga pernah ngalamin nggak hal seperti ini? Misalkan tadi gitu, harusnya saya hari ini ada acara nih, tapi tadi gitu karena ngerasa takut, cemas gitu, sampai akhirnya kita nggak jadi pergi nih. Padahal misalkan acara itu adalah acara penting, acara apalagi menyangkut pekerjaan gitu ya, mengangkut hal-hal yang akan baik sebenarnya untuk masa depan kita ke depannya. Tapi tadi gitu, karena kita dikuasai oleh emosi, pada akhirnya tadi gitu, ketika kita tidak memahami emosi kita, tidak bisa mengolahnya dengan baik gitu, yang ada gitu kita si emosi ini bisa malah jadi tadi gitu ya, penghambat atau pendorong. Itu tergantung dari bagaimana kita memaknainya dan mengolahnya gitu ya. Nah, mungkin untuk para kawargian, nanti jika ada yang ingin ditanyakan tentang terkait emosi secara langsung, boleh silahkan ya di chat di kolom komentarnya atau DM ke media sosial kami ya, Instagram ataupun di YouTube ini, tentang emosi, tentang pertanyaan apapun silahkan ditanyakan ya. Nah, jadi sebenarnya gitu ya, ketika berbicara tentang emosi, apa itu emosi? Di budaya kita gitu, emosi ini
terkenal dengan sesuatu hal yang buruk gitu, sesuatu hal yang karena dari kecil kita terbiasa gitu. Kalau marah itu ketika kita mengekspresikan gitu ya, ketika kita nangis, sedih, ngapain nangis, ngapain sedih gitu, kamu harus kuat. Nah, kita cenderung untuk menahan, kita cenderung untuk menekan, mengubur, mengabaikan gitu. Bahkan mungkin menganggap emosi ini tuh nggak ada, sehingga ketika kita dewasa ya kita nggak memahami gitu, kita nggak paham dengan emosi, sehingga kita nggak bisa nih tadi emosi ini sebenarnya ibarat pisau gitu ya. Untuk orang dewasa dia udah paham nih gitu ya gunanya pisau untuk apa, maka dia akan mempergunakan ya bisa untuk memotong sayur gitu ya, atau memotong daging, atau melakukan hal apa gitu. Tetapi untuk anak kecil yang dia belum tahu fungsinya pisau untuk apa, ya pisau ini bisa akhirnya melukai dia ataupun melukai orang lain gitu. Sama juga gitu dengan emosi gitu ya, ketika kita tadi tidak memahami, tidak mengenali gitu ya emosi-emosi yang ada dalam diri kita, pada akhirnya gitu kita juga bisa nih dengan kemarahan berlebih gitu ya, impulsif, akhirnya kita malah melukai orang lain gitu. Atau ketika emosi itu juga ditahan gitu ya, kita dipendam, itu malah masuk ke dalam dan kita juga melukai diri kita, bisa kena fisik, bisa kena apapun gitu ya. Jadi kenapa kecerdasan emosi ini pada akhirnya itu adalah sesuatu yang penting untuk kita bisa lebih kenali gitu ya emosi-emosi kita, perasaan-perasaan kita. Dan ketika kita memahami, kita juga bisa memprosesnya tadi untuk nah itu sesuai dengan ya diharapkan gitu ya, dengan kita bisa mengelola emosi dengan baik, itu akan menjadi sesuatu yang konstruktif gitu ya di masa depan. Itu juga bisa jadi satu pendorong, satu motivasi gitu untuk kita melakukan sesuatu. Contohnya misalkan gitu ya, orang-orang yang sudah memahami hal ini gitu, kayak seniman ya, seniman bagaimana artis-artis gitu ya, mereka di dalam kondisi patah hati gitu ya, dalam kondisi mereka kehilangan gitu, di emosi yang mereka rasakan ini itu malah bisa menjadi sebuah karya gitu ya, bisa menjadi sebuah lagu indah gitu kan. Ya kalau yang paham ya, Taylor Swift gitu, ketika dia patah hati itu dia selalu memunculkan lagu-lagu yang luar biasa gitu. Nah seperti itu juga gitu ya, ketika kita memahami emosi dengan baik gitu ya, kita bisa menggunakannya untuk tadi pendorong, penggerak gitu ya, membuat kita semangat dan membuat ya hidup kita tadi gitu menjadi pahami, sadari ya, bukan lagi menjadi penghambat tapi sebuah pendorong maju untuk kita bisa lebih bertumbuh ke depannya. Mungkin hanya sekian ya di video podcast yang pertama. Nanti silakan ya tonton terus di video podcast berikutnya, seri emosi yang lainnya. Terima kasih untuk para kawargian. Silakan ya nanti di kolom komentar itu, silakan hubungi kami di media sosial Instagram dan YouTube @sayagahipnoterapi Bandung.